Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda, NPM 19404020067, Lokal B, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai 1. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. 2. Perkembangan Islam di Indonesia. 3. Tantangan Islam di Indonesia. 1. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi, dan sebelum Islam masuk ke Nusantara sudah banyak agama dan kepercayaan yang berkembang. Dilihat dari proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang berkembang, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-3 Masehi. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini adalah kebanyakan dari sarjana dari Belanda. Sarjana pertama mengemukakan teori ini adalah J. Pinsnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi, namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia, menurut Pinsnapel, bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958. Saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahkan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran. Pencetus dari teori adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain, tradisi merayakan 10 Muharram atau Syuro sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. 2. Perkembangan Islam di Indonesia. Meskipun Islam baru bisa dikatakan berkembang setelah berdirinya kerajaan Islam atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dagang antara saudagar Muslim dan kaum pribumi. Namun cara kedatangan Islam dan penyebarannya di Indonesia tidak dilakukan dari saluran politik atau perdagangan semata. Setidaknya ada 6 pendekatan berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu pendekatan perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, Mekah dan Persia tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan dan masyarakat setempat. Kesempatan ini digunakan para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Pendekatan politik. Masuknya Islam melalui pendekatan ini dapat dilihat di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Pendekatan perkawinan. Tidak dapat dipungkiri, dari sisi ekonomi para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri pedagang.
Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum muslim semakin luas sehingga banyak sekali kampung-kampung muslim. Pendekatan pendidikan. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah di pondok pesantren yang biasanya dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, dan juga guru. Di tempat itu para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam, sehingga mereka betul-betul menguasai ilmu agama untuk menyebarkannya ke masyarakat umum. Pendekatan kesenian. Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini, para wali menggunakan pertunjukan wayang untuk menyebarkan agama Islam. Pendidikan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian ajaran dari agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus seperti penyembuhan bagi orang yang terkena penyakit sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk agama Islam. 3. Tantangan Islam di Indonesia. Berikut merupakan 3 tantangan besar umat Islam di Indonesia saat ini, meningkatkan sumber daya manusia umat Islam. Peningkatan SDM umat Islam jelas merupakan perhatian yang besar, karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia jika lemah SDM-nya jelas akan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan pluralisme di Indonesia. Penyebaran radikalisme mudah diterima di masyarakat. Penyebaran radikalisme mudah diterima oleh komunitas masyarakat yang lemah dasar agamanya, eksklusif pandangan agamanya seperti mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham serta karena rendah SDM-nya. Penyebaran radikalisme melalui simbol-simbol agama. Penyebaran radikalisme melalui simbol agama dapat semarak jika kesejahteraan rakyat menurun dan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap tokoh formal dan tokoh non-formal yang semakin menurun kredibilitas dan kapabilitasnya. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.